Ketegangan antara Yaimim dan Sahara kini memasuki babak baru yang semakin panas. Setelah sebelumnya Yaimim difitnah dan dipersekusi di lingkungan tempat tinggalnya, kini giliran mahasiswa bimbingan Yaimim yang ikut menjadi korban. Mereka disebut mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Sahara, yang sebelumnya juga menuduh Yaimim melakukan tindakan tidak pantas. Situasi ini membuat suasana di sekitar pesantren dan lingkungan akademik semakin memanas. Terlebih ketika isu larangan Yaimim untuk mengajar dan sholat di musola mulai mencuat. Tidak tinggal diam, para mahasiswa yang merasa terzolimi akhirnya memutuskan untuk melaporkan tindakan persekusi tersebut ke pihak kepolisian. Langkah ini juga didukung penuh oleh Yaimim yang menyerukan agar kebenaran ditegakkan melalui jalur hukum. Melalui unggahannya di media sosial, Yaimim menegaskan para mahasiswa siap menempuh proses hukum agar nama baik mereka tidak terus diinjak oleh fitnah yang berlarut-larut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dampak dari kasus Pak Yaimim ini berdampak kepada UIN ya. UIN kuliah di Malang, UIN the best ya. Jangan karena kasus ini kalian sangkut pautkan kepada kampus. Ini nggak ada sangkut pautnya sama kampus, ini adalah masalah personal. Mahasiswa-mahasiswi UIN best. Tidak ada Pak Yaimim merusak citra kampus UIN ya. Oke? Jadi nggak ada sangkut pautnya kasus ini dengan kampus. Udah, itu aja pesan aku. Sukses terus buat UIN. Aku justru tertarik sama mahasiswa-mahasiswanya Kak. Jadi kalau nggak salah ya, di kuliahan pertama dan kedua itu baik-baik saja, sampai di kuliah ketiga itu tidak ada yang datang sama sekali mahasiswanya. Jadi aku ingin tahu ada apa dengan mahasiswa-mahasiswa dari Yaimim ini. Mungkin teman-teman yang mahasiswa bisa share di kita ya. Jadi aku ingat suatu saat tuh Yaimim bikin kuliah di rumahnya dia gitu. Terus kan dianggap geruduk ya sama Gurun dan suaminya ini. Aku juga lihat bahwa si Gurun ini bahkan mengejar-kejar mahasiswanya sampai ke Indomaret, sampai mahasiswanya bingung ini ngapain dia dikejar-kejar sama nenek ini gitu kan. Mungkin itu yang membuat trauma mahasiswanya sehingga mereka nggak mau lagi join kelasnya Yaimim, sehingga kelas yang tidak ada muridnya berarti kan harus ditutup gitu kan ya. Jadi akhirnya kemudian Yaimim itu mengundurkan diri, jadi Yaimim itu tidak dipecat. Jahara, minimal kalau lu mau ngatain orang dugong, lu ngaca dulu. Dah gue kira badan lu cakep, ramping semampai. Pas gue lihat tuh body bebek. Mana tuh pinggang, mana tuh perut, nggak ada bedanya wah. Mana hidung ngecut bray, molohok, udah kayak tadahan hujan. Jangan banyak tingkah deh lu, ya. Jangan banyak tingkah, mendingan lu pulang sana hempas ke gurun pasir, kebul deh. Guys, kalian ngikutin gak kasusnya Pak Yaimim sama Bu Sahara? Nah, aku tuh gak mau ngomentarin tentang kasusnya ya, karena pasti yang bener sama yang salah juga nanti akan terbukti di akhirnya gitu. Cuman aku tuh salah fokus sama video yang ini nih, yang si bapak ini tuh kayak udah ngelakuin gerakan mau mengeluarkan ilmu ya, kayak yang di film-film kan kalau mau mengeluarkan ilmu kayak gitu. Cuman kayaknya si bapak tuh belibet sama rukonya itu. Menurut aku Pak, kalau mau ngeluarin ilmu udah aja buang dulu rokoknya dari awal biar nanti nggak nanggung gitu. Kayak si bapaknya tuh mau ngeluarin ilmu tapi kayak nanggung sama rokoknya itu kayak belibet. Sumpah sih menurut aku ngakak banget yang ini. Gue sebenarnya sempat lihat tuh videonya si Sahara pas videoin Pak Yaimim waktu lagi pura-pura stroke. Terus gue scroll lanjut kayak apaan sih gitu. Kan tulisannya dosen UIN mencabuli tetangganya gitu ya kan, dosen UIN cabul gitu. Tapi nggak gue lanjutin, biasanya kalau kayak gitu gue kayak kepo terus ya udah aja. Terus ketika kebenarannya sekarang terungkap ya kan, gue ikutin, gue bangun tidur aja gue cari itu beritanya, kantor gue cari beritanya. Ini jam segini gue lagi scroll udah 15 menit nggak berasa gue scroll itu beritanya masalah sajadah raudah ya kan. Udah deh kata gue mah, Sarah lo mendingan ke rumahnya lu temuin Pak Yaimim, minta maaf deh, daripada nih dunia nggak jadi milik lo yang tadinya udah mobil rental lo deh ratusan ya kan, jadi miskin lo mendadak lo begitu caranya. Gue masih takjub dengan cara
Allah, yang dia tuh dibelain ya kan, netizen Indonesia sombong lah dia, terus dia banyak upload video kesalahannya sendiri. Sekarang videonya senjata makan tuan. Sekarang masih ngoceh adiknya si sahabat dekat apa adik iparnya si Sahara tuh. Kata gue mah udahan, jangan so tahu. Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang Sahara itu? Oh, Sahara. Iya. Ya, Sahara itu menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya, dia kan sebagai anak muda, terus tetangga gitu ya, yang dilawannya itu adalah orang tua gitu ya, apalagi Pak Imin ya, Pak Kiai Imin ya. Iya, Pak. Itu adalah udah sepuh, dosen. Sahara kan mahasiswa ya, jadi nggak pas ya. Nggak, kalian gimana? Kalian mahasiswa kok kayak gitu ya? Kalian mau nggak kayak Sahara? Lo kalian gimana Saharanya? Dibakar ya, durhaka. Sahara itu adalah mahasiswa durhaka ya. Jadi seharusnya kan Yai Imin itu ya anggaplah orang tua, dosen juga udah sepuh, kasian baru dia hidup hanya berdoa saja ya. Jadi jangan ditiru ya, itu satu, jangan ditiru Sahara seperti adab. Biarpun Sahara itu benar, nggak boleh dia bersikap seperti itu ya, membentak berapa tinggi. Yang kedua, kalian sebagai mahasiswa harus hati-hati cari kontrakan ya, lingkungan ya, karena paling penting ya biarpun kalian mahasiswa nih, harus cari nanti kalau menikah dan belum nikah, dari rumah ke tempat kan lingkungan yang bagus ya, karena lingkungan itu berpengaruh, itu paling utama ya. Oke ya, sekarang kamu harus minta maaf sama jadi kalau bisa mohon maaf betul, minta maaf ya, bahaya banget ya, kamu sama bahaya, mengerikan. Sahara kamu mengerikan. Kasus perseteruan antar tetangga Yai Mim, dosen senior di UIN Malang, dengan tetangganya Nurul Sahara, pemilik rental mobil. Berita ini menjadi viral karena unggahan di akun TikTok Sahara_Vibes yang mengunggah video Kiai Mim yang sedang memblokade dan menutup jalan. Terus ditambah lagi video lainnya yang Yai Mim pura-pura stroke. Masalah ini terus berlanjut sampai akhirnya berujung pada pelaporan. Sahara melaporkan Yai Mim dan Yai Mim pun melaporkan balik Sahara atas pelaporan tersebut. Hingga akhirnya Yai Mim hadir ke podcast Bang Densu, Denny Sumargo. Setelah dari podcastnya Bang Densu, Yai Mim juga bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, KDM, Gubernur Jawa Barat. Dari dua podcast tersebut, kita bisa melihat cerita secara utuh, tapi hanya dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang Yai Mim dan istrinya. Sedangkan dari sudut pandang yang satunya, Sahara, kita belum tahu nih penjelasannya seperti apa. Kalau menurut kalian, siapa yang salah? Yai Mim atau Sahara? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gue pribadi, gue belum berani memutuskan atau berpihak kepada salah satu, karena gue baru dengar cerita dari versinya Yai Mim, sedangkan dari Sahara kita belum tahu cerita utuhnya. Kabarnya Sahara sudah datang ke podcastnya Bang Denny Sumargo, terus juga sudah rekaman, tapi podcastnya sampai dengan malam ini itu belum tayang. Kita tunggu nanti kalau sudah tayang, kita dengarkan, kita saksikan bagaimana penjelasan lengkap dari si Sahara sendiri. Karena sebuah kebenaran bagi dua orang yang berbeda sudut pandang adalah benar menurut masing-masing sudut pandangnya sendiri. Yai Mim benar menurut sudut pandangnya, sedangkan Sahara juga benar menurut sudut pandangnya. Nah, sedangkan untuk mencari jalan tengahnya, siapa yang bersalah dalam permasalahan ini, kita harus menunggu versi lengkapnya dari kedua belah pihak. Gua janji setelah gua denger podcast lengkap antara Sahara dengan Bang Densu, nanti gua akan buat video lagi terkait permasalahan ini. Kita akan bedah bagaimana sih dari sudut pandangnya si Kiai Mim dan bagaimana dari sudut pandangnya si Sahara. Ditunggu ya.